Hal kedua yang dilarang dalam teori psikologi Adler adalah jangan memberikan pujian kepada orang lain. Karena apa? Karena itu akan menciptakan hubungan atas bawah. Pada umumnya, orang yang dipuji akan merasa bahwa posisinya berada di bawah orang yang memberikan pujian. Selain hubungan atas bawah, dalam pujian juga terdapat aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang nggak mampu. Halo semua, gue Nasrul, welcome to my YouTube channel. Di channel ini gue akan banyak membahas buku-buku menarik seputar pengembangan diri, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. So, buat kalian yang nggak suka baca buku atau mungkin kalian yang nggak punya waktu buat baca buku, langsung aja subscribe. Dan ini dia buku yang akan gue bahas kali ini, Berani Tidak Disukai. Buku ini termasuk bestseller juga, karya penulis asal Jepang. Tapi materi yang disampaikan bukan hasil karangan penulis, melainkan sebuah teori psikologi seorang psikolog asal Austria yang bernama Alfred Adler. Isi buku ini keren banget dan nggak perlu panjang lebar, langsung aja kita mulai. Oke, buku ini termasuk yang susah dimengerti dan nggak bisa langsung dicerna kata-katanya. Jadi harus dibaca pelan-pelan dan dipahami betul apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Ceritanya dibuat dalam bentuk dialog atau percakapan antara seorang pemuda dengan seorang filosof yang merupakan penganut teori psikologi Adler. Ada 3 poin penting yang bisa dipelajari dari buku ini. Yang pertama, semua masalah di dunia ini adalah menyangkut hubungan interpersonal atau hubungan antar sama manusia. Untuk itu, kita harus bisa memisahkan antara masalah atau urusan diri sendiri dengan urusan orang lain. Lalu, membuang jauh keinginan untuk diakui orang lain, kemudian kita juga dilarang untuk memberikan pujian kepada orang lain. Lalu poin kedua adalah bagaimana cara untuk merasakan kebahagiaan bersama. Kemudian poin ketiga, jangan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup kita. Poin pertama yang bisa kita pelajari adalah menurut teori psikologi Adler, semua masalah yang ada di dunia ini adalah menyangkut hubungan interpersonal atau hubungan antar sama manusia. Masalah apapun ya, baik masalah keuangan, rumah tangga, masalah sosial, karir, semua ada hubungannya dengan antar sama manusia. Jadi asal kita tahu gimana caranya berhubungan dengan orang lain, maka kita pasti akan bisa mengatasi sebagian besar masalah dalam hidup ini. Nah, untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah tersebut, pertama kita harus bisa membedakan dan memisahkan masalah yang ada. Menurut teori psikologi Adler, secara garis besar ada 2 masalah di dunia ini, yaitu masalah diri sendiri dan masalah orang lain, atau bisa disebut juga urusan diri sendiri dan urusan orang lain. Lalu gimana cara membedakannya? Nah, contoh yang diceritakan oleh filosof kepada si pemuda dalam buku ini adalah misalnya ada anak yang kalau di rumah dia malas belajar. Kebanyakan orang tua pasti akan menyuruh anaknya untuk belajar. Bahkan mungkin ada yang harus marah-marah dulu supaya anaknya mau belajar. Nah, menurut teori psikologi Adler, hal itu nggak seharusnya dilakukan, karena belajar itu bukan urusan orang tua, melainkan urusan anak tersebut. Oleh karena itu, cara orang tua menangani masalah dengan menyuruh anaknya untuk belajar sebenarnya adalah tindakan mengganggu urusan orang lain. Lalu si pemuda bertanya, apa kita harus membiarkan begitu saja anak kita nggak belajar? Lalu filosof tersebut mengatakan bahwa orang tua harus tetap memberikan perhatian. Jika malas belajar adalah masalahnya, orang tua harus bisa menjelaskan kepada anak tersebut bahwa belajar adalah tugasnya. Jika dia nggak belajar dan nilai raportnya jelek, yang rugi juga dia sendiri. Intinya orang tua harus bisa menciptakan kesadaran bagi anak untuk belajar. Kemauan belajar harus dari dalam dirinya sendiri, bukan karena disuruh oleh orang tua atau guru. Nah, dalam hal berhubungan dengan antar sama manusia, ada 2 hal yang dilarang dalam teori psikologi Adler. Yang pertama adalah kita harus buang jauh-jauh hasrat ingin diakui oleh orang lain. Karena apa? Karena jangan sampai kita hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sebagai contoh misalnya kita bingung hari ini mau pakai baju apa. Karena mungkin ingin terlihat keren misalnya. Tapi kan belum tentu semua orang mempunyai selera yang sama dengan kita. Yang kita anggap bagus buat orang lain mungkin biasa aja. Atau bahkan jelek kalau memang seleranya berbeda. Makanya kita nggak perlu memikirkan pandangan orang lain terhadap diri kita. Karena kembali lagi itu adalah urusan orang lain. Suka nggak suka itu bukan urusan kita. Kita harus bisa hidup untuk diri kita sendiri, bukan hidup untuk memuaskan orang lain atau memenuhi ekspektasi orang lain. Kemudian dalam teori psikologi Adler ini, dia sangat nggak setuju dengan sistem reward and punishment, karena hal tersebutlah yang menjadi pemicu seseorang jadi pengen diakui. Kalau berbuat baik atau mendapatkan nilai bagus di sekolah, baik orang tua maupun guru, mereka memberikan pujian dan mungkin juga hadiah. Mereka memberikan pengakuan dengan maksud supaya si anak lebih bersemangat. Dan juga sebaliknya, ketika melakukan hal buruk, akan ada punishment. Tapi menurut teori psikologi Adler, hal tersebut dianggap kurang baik karena bisa membuat seseorang hanya mau berbuat baik jika disertai dengan pujian atau mendapatkan imbalan. Akibatnya, hasrat ingin diakui tersebut menjadi semakin besar.
Hal kedua yang dilarang dalam teori psikologi Adler adalah jangan memberikan pujian kepada orang lain. Karena apa? Karena itu akan menciptakan hubungan atas bawah. Pada umumnya, orang yang dipuji akan merasa bahwa posisinya berada di bawah orang yang memberikan pujian. Seperti misalnya kalau di kantor, atasan memuji bawahan. Kalau dibalik, misalnya bawahan memuji hasil kerja atasan, kan nggak pantas. Selain hubungan atas bawah, dalam pujian juga terdapat aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang nggak mampu. Misalnya ada anak yang membantu ibunya memasak. Biasanya seorang ibu pasti akan memberikan pujian kepada anak tersebut. Wah hebat, kamu pintar sekarang, misalnya. Tapi bagaimana kalau suaminya yang membantu? Apakah akan diperlakukan sama seperti anaknya? Kan berbeda pastinya. Istrinya nggak akan memberikan pujian kepada suami karena suaminya dianggap udah bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pujian mempunyai unsur diberikan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Nah, menanggapi hal ini, pemuda tersebut bilang begini kepada filosof. Kalau kita nggak memberikan pujian sama sekali, hidup ini akan terasa hampa. Karena seakan-akan kita nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Lalu filosof tersebut menjawab begini. Yang tepat bukan memberikan pujian, tapi ucapan syukur, terima kasih. Mengapa demikian? Karena terima kasih tidak mengandung unsur atas bawah, maupun ucapan dari orang yang mampu kepada yang nggak mampu. Kita berada pada posisi sejajar ketika mengucapkan terima kasih. Selain itu, ucapan terima kasih juga dapat membuat orang lain merasa berarti. Ketika orang lain membantu pekerjaan kita misalnya, maka tanpa perlu memberikan pujian, cukup dengan mengungkapkan rasa syukur terima kasih atas apa yang telah dilakukan untuk kita. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ketika kita membantu pekerjaan orang lain, meskipun pekerjaan bawahan di kantor misalnya, ketika bawahan tersebut mengucapkan terima kasih, kita akan merasa senang. Tapi bayangkan kalau misalnya bawahan tersebut memuji hasil pekerjaan yang kita lakukan untuknya. Kan jadi aneh, seakan-akan bawahan menilai pekerjaan atasannya. Ketika kita mencoba menerapkan dua hal tersebut dengan berhenti mencari pengakuan orang lain dan berhenti memuji orang lain, mungkin akan ada orang yang menganggap kita kurang peka terhadap keadaan sekitar, kurang peduli, dan sebagainya. Tapi kita harus berani melakukan apa aja yang kita anggap benar tanpa perlu mempedulikan pandangan orang lain. Meskipun hal itu akan membuat kita dibenci banyak orang misalnya. Tapi benci enggaknya orang lain terhadap kita, apakah kita bisa nentuin? Kan enggak. Kembali lagi, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai keberanian untuk enggak disukai orang lain, sesuai dengan judul buku ini. Berikutnya poin kedua yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah tujuan kita melakukan semua hal yang tadi udah gua jelasin itu untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Tapi untuk meraih hal tersebut dalam teori psikologi Adler ada satu hal yang nggak boleh dilakukan, yaitu kompetisi atau persaingan. Kenapa begitu? Karena hal itu dapat memecahkan kebersamaan. Meskipun banyak yang berpikiran bahwa persaingan dapat meningkatkan motivasi. Memang itu nggak 100% salah. Tapi satu hal yang pasti adalah persaingan atau kompetisi nggak bisa menciptakan kebahagiaan bersama. Sisi buruk persaingan yaitu, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, untuk dapat menciptakan kebahagiaan bersama, kita harus membuang jauh hal tersebut dan memulai 3 hal berikut ini, yaitu menerima diri kita apa adanya, kemudian mempunyai keyakinan terhadap orang lain, dan berkontribusi terhadap orang di sekitar kita. Menerima diri kita apa adanya maksudnya gimana? Yaitu dengan tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita, atau sesuatu yang kita tidak miliki. Misalnya, kalau kita bukan orang kaya, ya nggak usah maksain untuk tampil seakan-akan kita orang kaya. Kalau kita ujian dapat nilai 60, ya kita harus bisa terima. Itulah kemampuan kita. Bukan malah mencari-cari alasan misalnya dengan bilang, kebetulan aja lagi kurang beruntung, dan sebagainya. Kita harus belajar menerima diri kita apa adanya, dengan tetap berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah meyakini orang lain. Di sini kita harus bedakan antara percaya dan yakin. Kalau percaya, misalnya kita pinjam uang di bank, maka ada banyak persyaratan yang harus kita penuhi supaya bank percaya kalau kita mampu membayar pinjaman tersebut. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Itu makna yang terkandung dalam kepercayaan, atau trust dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan keyakinan adalah mempercayai sesuatu tanpa syarat, seperti kita yakin dengan keberadaan Tuhan. Untuk itu, kita juga harus bisa yakin terhadap orang lain, atau mempercayai orang lain tanpa syarat. Meskipun ada kemungkinan kita dimanfaatkan atau dikhianati oleh orang lain, akan tapi berkhianat atau enggaknya orang lain kepada kita, itu adalah urusan orang lain, bukan urusan kita. Jadi, kita nggak bisa mengendalikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi terhadap orang di sekitar. Inilah perasaan bahagia yang sesungguhnya ketika kita merasa bermanfaat bagi orang di sekitar kita, atau ketika mereka merasa senang atas apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, dalam hal apapun sebenarnya kita bisa merasakan kebahagiaan. Misalnya dalam hal pekerjaan, ketika customer merasa senang terhadap pelayanan kita, maka saat itulah kita merasakan kebahagiaan. Atau misalnya pada saat kita bekerja keras untuk menafkahi keluarga dan berhasil membuat mereka merasa senang, di saat seperti itulah kita bisa merasakan kebahagiaan.
Kemudian hal terakhir yang disampaikan dalam buku ini adalah jangan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Karena pada dasarnya kita dapat merasakan kebahagiaan kapan saja, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Menurut teori psikologi Adler, hidup ini bukan seperti garis lurus, melainkan sebuah rangkaian momen. Banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa hidup ini seperti garis lurus, di mana terdapat hubungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi dalam buku ini dijelaskan, kalau kita menganggap hidup ini seperti garis lurus, maka bisa diibaratkan seperti orang yang sedang mendaki gunung, di mana kebanyakan dari mereka mempunyai tujuan untuk bisa sampai ke puncak gunung. Dan kita hidup saat ini seakan-akan sedang dalam perjalanan menuju puncak tersebut. Tapi teori psikologi Adler nggak setuju dengan pemikiran tersebut. Karena jika hidup diibaratkan seperti mendaki gunung, maka sebagian besar waktu kita habis dalam perjalanan. Dan kalau ternyata kita nggak berhasil mencapai puncak, lalu apa artinya hidup yang selama ini kita jalani? Menurut teori psikologi Adler, hidup ini seperti serangkaian titik, yang masing-masing titik mempunyai momen saat ini. Jadi, hidup ini adalah serangkaian titik atau momen saat ini. Hidup kita ini lebih cocok jika diibaratkan seperti perjalanan wisata atau traveling. Katakanlah kita mau jalan-jalan ke Eropa selama 1 minggu dengan tujuan utama ingin ke Paris melihat Menara Eiffel. Nah, pada saat traveling, kita bisa merasakan bahagia atau senang. Itu apakah pada saat melihat Menara Eiffel aja? Kan enggak. Bahkan mulai dari keluar rumah, kemudian sampai di bandara, lalu naik pesawat, kita udah bisa merasakan kesenangan atau kebahagiaan pada momen-momen tersebut. Sebelum melihat Menara Eiffel, kita mungkin akan diajak ke Belanda dulu misalnya. Lalu mungkin juga mampir ke beberapa negara lainnya. Dan kita pun bisa merasakan kebahagiaan pada saat mengunjungi setiap tempat wisata tersebut. Kalau tujuannya benar-benar hanya ingin melihat Menara Eiffel, kan bisa aja misalnya naik pesawat ke Paris, lalu lanjut naik helikopter supaya cepat sampai. Setelah puas melihat Menara Eiffel, langsung balik pulang. Apakah traveling itu yang seperti itu? Kan nggak juga. Dalam perjalanan menuju Paris, mungkin kita akan bertemu dengan banyak hal. Setiap tempat yang kita kunjungi adalah sebuah titik atau momen di mana kita bisa menemukan atau merasakan kebahagiaan di situ. Oke, sampai di sini cerita mengenai buku Berani Tidak Disukai ini. Kalau kalian penasaran pengen baca sendiri, langsung aja beli bukunya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik dan saran atau mungkin request, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.